Hello everyone. Now I want to explanation for you about Museo del Louvre. In English is Louvre Museum. Before I start, I want to introduce myself. My name is Eya Stati. Um, yes, I'm a student of Makassar Tourism Polytechnic and I'm study program tourism destination. Well, the viewers, sekarang kita akan membahas tentang Louvre Museum, the tourist attraction in Paris. Ya, sekarang saya akan lanjut dengan memaparkan gambaran umum dari Louvre Museum. First of all, the history. Yes, atau latar belakang dari Louvre Museum ini. Nah, ternyata Louvre Museum ini dulunya adalah sebuah benteng yang dibangun pada abad ke-12 di bawah pemerintahan Pils. Sisa-sisa benteng dapat kita lihat di ruang bawah tanah museum. Museum Louvre ini juga difungsikan sebagai kediaman para kepala pemerintahan seperti pada tahun 1682 Louis yang ke-14 yang memilih istana Versailles sebagai kediaman pribadinya. Ia pun meninggalkan Louvre untuk selanjutnya dijadikan sebagai tempat untuk menampilkan koleksi-koleksi kerajaan. Pada tahun 1692, gedung ini ditempati oleh Akademi Royal de Painter and the Sculptor. Nah, hingga 100 tahun ke depan. Selama Revolusi Prancis, Majelis Nasional Prancis akhirnya memutuskan untuk menetapkan bahwa Louvre harus digunakan sebagai museum untuk menampilkan karya-karya bangsa, sehingga dibukalah dengan resmi museum ini pada tanggal 10 Agustus 1793 dengan memamerkan 537 lukisan. Selanjutnya untuk lokasi dari Louvre Museum ini. Museum ini terletak di pusat kota Paris, di Istana Louvre atau Pays de Louvre, yang merupakan arondisemen atau pembagian daerah pertama di Paris. Selanjutnya kita berbicara tentang Paris. Seperti halnya Menara Eiffel yang menjadi ikon dari Paris tersebut. Nah, Prancis ini merupakan kota yang sangat kaya akan sejarah dan budayanya dengan menampilkan 30 juta pengunjung luar negeri per tahunnya. Nah, Paris menjadi salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Sebetulnya keunikan Paris terletak pada monumen-monumen yang di dalamnya memiliki arsitektur yang luar biasa seperti Menara Eiffel dan juga ada Hausen Neons Classic. Nah, mengapa dia menjadi destinasi yang terpopuler? Ya karena pembangunan kepariwisataan yang di sana sangat maju dan memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya kita bahas tentang beragam koleksi yang ada di Louvre Museum. Yang pertama ada seni Islam, kemudian koleksi seni pahat, koleksi Mesir kuno, koleksi Purbakala Timur Dekat, koleksi Yunani Etruska, dan Romawi. Dan ada pula yang terakhir seni dekoratif. Nah, seni dekoratif ini contohnya seperti lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini adalah lukisan yang merupakan salah satu dari ikon di Louvre Museum ini. Kemudian dia memiliki unsur misteri. Nah, museum ini menyimpan ribuan jenis dari beberapa yang ditampilkan dengan konsep budaya dan sejarah yang memadukan, memberikan kesan wisatawan yang bertanya-tanya dari apa yang dipamerkan di sana. Selanjutnya kita masuk dengan attraction. Yang menjadi daya tarik dari Museum Louvre ini adalah struktur bangunan yang megah dan luas, ribuan koleksi pameran bersejarah, konsep tatanan pameran yang rapi, kemudian arsitektur bangunan yang menyatu dengan budaya. Kemudian accessibility untuk seperti apa kita dapat mengakses museum ini. Jadi di sini kita dapat
menggunakan kereta bawah tanah dengan 2 jalur, yaitu lantai 1 dan lantai 7. Kemudian kita akan turun di stasiun Palais Royal Musée de Louvre. Kemudian ketika kita menggunakan bus, maka kita pula akan menggunakan bus khusus, yaitu bus Paris Hop On and Hop Off, dan bus kota yang memiliki nomor 21, 27, 24, 39, 48, 68, 69, 72, 81, kemudian 95, nah yang berada di pintu masuk Museum Louvre. Ada pula untuk piramida. Piramida kaca ini merupakan pintu masuk utama untuk mengakses Museum de Louvre ini. Selanjutnya kita ke amenities. Ya, amenities ini untuk Museum Louvre ini memfasilitaskan kafe dan restoran, auditorium, assistance, vestiaires and cloakroom. Vestiaires and cloakroom ini seperti ruang ganti atau toilet. Kemudian exhibition merupakan ruang dari pameran tersebut, dan hotel. Untuk hotel sendiri dapat diakses di luar dari museum, karena tidak menutup kemungkinan museum ini adalah museum yang terkenal sehingga pengunjung bisa datang dari berbagai negara, dan tidak cukup untuk satu hari untuk melihat dari pameran-pameran di museum, sehingga mereka dapat menyewa hotel yang berada di dekat museum tersebut. Oke, sekarang kita masuk dengan advantage and shortage dari Louvre Museum. Ya, kita berbicara tentang kekurangan dan kelebihan dari Louvre Museum ini. Untuk pertama, akses alur dalam museum yang tidak searah. Mengapa demikian? Karena struktur bangunan yang sangat luas dan juga besar. Di sini para pengunjung tentu pasti akan merasa kebingungan. Nah, sehingga dibutuhkan alur ketika mengakses atau menyaksikan pameran-pameran yang ingin dilihat. Kemudian pameran seni yang transparan atau telanjang. Nah, hal ini biasa dirasakan oleh kaum muslimin yang hendak berkunjung di Museum Louvre ini, di mana mereka akan melihat pandangan dari bentuk beberapa koleksi yang tidak mengenakan busana atau terukir secara transparan. Kemudian belum ada metode pengefisienan bagi pengunjung agar tidak mengantri berjam-jam. Nah, inilah yang dirasakan pula para pengunjung. Mungkin saja mereka, artinya tentu saja mereka merasakan jenuh, lelah dalam harus menunggu antri dengan waktu yang lama, karena berhubung museum ini sangat banyak pengunjungnya. Kemudian untuk kelebihannya, tentu saja sebagai penambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan mendalam tentang warisan budaya Prancis dan Barat dari berbagai penjuru dunia. Kemudian sebagian besar pameran memiliki papan informasinya masing-masing. Nah, ini pun dapat memudahkan kita untuk mengetahui informasi pada benda-benda yang bersejarah tersebut. Kemudian arsitektur dan sesinya, museum yang menawan memberikan wisatawan yang berkunjung untuk mendapatkan background potretan yang sangat excited. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita sekalian. Terima kasih. Salam Indonesia sehat.